Ya pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi pada hari ini atau 30 Desember 2022. Lalu bagaimana pantauan di sejumlah wilayah di tanah air? Kita akan membahasnya dengan Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Bapak Guswanto. Ya, selamat pagi Pak Guswanto, sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Marvin dan Gemma. Baik, Pak Guswanto, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Mungkin awal ini bagaimana cuaca atau pantauan cuaca di wilayah Jabodetabek? Apakah sampai saat ini prediksinya masih sama akan berpotensi cuaca ekstrim? Ya, baik. Pantauan kita dari Jabodetabek sejak semalam ya, memang ada turun hujan di beberapa wilayah seperti di Cibinong, kemudian Depok itu turun hujan. Dan hari ini pun juga masih kita lihat di daerah Cikunegara juga sudah turun hujan. Memang dari pantauan BMKG, dari citra radar yang kita lihat pada pagi hari ini, memang ada potensi awan itu berada di utara daerah Bekasi ya. Nah ini perlu kita lihat, dan beberapa wilayah paling hujan saat ini sudah hujan ringan maupun sampai sedang. Kira-kira itu Marvin untuk pantauan Jabodetabek. Iya Pak Guswanto, untuk intensitas hujan apakah akan lebih lebat dari hari-hari sebelumnya Pak untuk hari ini? Ya, kita lihat nanti perkembangannya karena kita memang di dalam perakiraan kemarin memperkirakan bahwa di wilayah DKI ini akan turun hujan mulai dari sedang hingga lebat sampai sangat lebat. Namun dalam usaha mitigasi bencana sejak 2 hari yang lalu sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca. Seperti pagi ini ada target 2 lokasi, yaitu di daerah Selat Sunda dan di daerah Purwakarta. Kira-kira itu. Oke, untuk daerah lain yang patut untuk waspada di mana saja Pak Guswanto? Yang patut kita waspadai daerah yang lain berdasarkan citra radar yang pada pagi hari ini kita lihat ya, itu ada di wilayah selatan Pulau Sumatera, itu ada di Nias ya, kemudian Bengkulu, tapi rata-rata masih di daerah lautan ya, pesisir. Kemudian untuk Jawa itu kita lihat di Jawa Barat Utara, memang itu kita lihat sana masih jadi potensi awan hujan. Kemudian kita lihat juga agak yang lebih signifikan itu ada di wilayah Madura dan Jawa Timur, Jawa Tengah. Ini juga di utara. Kemudian kita lihat juga di Bali itu juga di wilayah utara, sedangkan Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Barat yang artinya ada di utara dan ada sebagian di selatan. Sedangkan kita lihat Pang itu juga signifikan, dan kita lihat juga baik dari utara maupun dari selatan. Kemudian Kalimantan Selatan itu di sebelah selatan itu ada, dan Makassar ya, Sulawesi Selatan itu juga terjadi. Kemudian Maluku juga perlu diwaspadai karena kalau kita lihat ada pantauan citra radar maupun citra satelit, itu masih memungkinkan terjadinya hujan kategori sedang hingga sangat lebat. Oke, berarti wilayah barat, tengah, dan juga timur harus waspada mengenai cuaca ekstrim ini ya Pak Guswanto. Nah kira-kira sampai kapan Pak kondisi cuaca seperti ini akan berlanjut perkiraannya? Ya. Berdasarkan perakiraan BMKG, memang ini akan terus berlangsung hingga tanggal 6 ya. Kemarin kita prediksi hingga tanggal 6. Karena apa? Kita melihat ada 4 faktor yang masih mempengaruhi, yaitu monsun Asia yang saat ini bertiup itu cukup signifikan. Kemudian yang kedua, bahwa terbentuknya tekanan rendah di wilayah Australia, sehingga angin yang membawa uap air ini cukup masuk ke Indonesia, dan ini memberikan suplai uap air dan memberikan hujan. Kemudian juga kita lihat bahwa seruakan dingin yang berbarengan dengan monsun, bahkan aktivitas gelombang ekuator seperti Kelvin dan Rossby juga masih berdampak. Nanti kita update lagi di tengah-tengah, artinya tanggal 2 nanti kita update kembali. Oke, Pak Guswanto, imbauan kepada masyarakat Pak, saat ini masyarakat banyak yang melakukan perjalanan seperti darat dan juga laut. Ini patut untuk menjadi perhatian bersama, apa imbauannya Pak?
Baik, himbauan yang dapat kita berikan adalah yang pertama, masyarakat pengguna transportasi angkutan darat, laut, dan udara perlu meningkatkan kewaspadaan sebagai salah satu upaya adaptasi dan mitigasi terhadap kondisi cuaca ekstrim yang nanti bisa dampak menimbulkan bencana hidrometeorologi. Ini perlu diwaspadai ya. Kedua, barangkali kita harus memastikan kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air itu siap mengantisipasi peningkatan curah hujan. Kemudian tidak lupa kita meningkatkan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng misalnya Pak. Dan kita melakukan pemangkasan dahan-dahan yang sudah rapuh karena kita melihat bahwa di dalam cuaca ekstrim kali ini ada cuaca ekstrim hujan lebat, ada cuaca ekstrim angin kencang, dan ada cuaca ekstrim gelombang rob atau tinggi gelombang, kemudian ada pesisir, banjir pesisir ya. Dan yang terakhir adalah mari kita selalu mengintensifkan koordinasi, sinergi, dan komunikasi antar pihak terkait untuk kesiapsiagaan antisipasi bencana hidrometeorologi. Dan tidak lupa terus memonitor informasi perkembangan cuaca dan peringatan dini cuaca ekstrim melalui info BMKG, melalui website BMKG, akun media sosial, dan bisa call center 196, termasuk datang ke UPT-UPT di BMKG baik pusat maupun daerah. Demikian Martin. Baik, berarti waspada dan juga mengikuti informasi resmi di BMKG ya Pak Guswanto. Terima kasih Pak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat kembali beraktivitas Pak Guswanto. Terima kasih Pak. Terima kasih, selamat pagi dan salam sehat.